Apa sih pentingnya atau tujuan dari kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas ini beda Bapak Ibu dengan peraturan kelas. Kenapa dikatakan berbeda? Kalau peraturan kelas itu mau dan mau suka tidak suka, siswa harus melaksanakannya. Namun kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita buat berdasarkan kebutuhan anak. Mereka nanti yang membuat atas kesadaran mereka sendiri, dan nanti mereka juga yang melaksanakannya. Karena biasanya kalau peraturan itu kita dari dewan guru yang membuat, pihak sekolah yang membuat. Ini kita terapkan pada anak-anak. Tapi kalau keyakinan atau kesepakatan kelas itu tidak seperti itu. Yang mana mereka butuhkan itu yang mereka usulkan kepada kita diskusikan bersama dengan anak-anak. Itu yang kita buat nanti untuk setiap kelasnya. Jadi semua mata pelajaran itu bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas masing-masing, ya. Dan panduannya atau hukumnya adalah peraturan kelas yang ada. Contohnya seperti ini, dalam keyakinan kelas dan kesepakatan kelas kita dilarang menggunakan kata tidak boleh atau jangan. Misal, saya berikan satu contoh peraturan kelas atau peraturan dari sekolah kita. Tidak boleh menggunakan sepatu berwarna-warni. Kita menggunakan kata tidak. Tapi dalam keyakinan kelas kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan aturan yang berlaku, lebih bagus dan sepertinya kamu, ya, daripada menggunakan tidak boleh atau menggunakan kata jangan. Jadi kalimat kita perhalus. Nanti Bapak Ibu silakan sesuai dengan maklumnya buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berdasarkan maklumat tersebut. Misalnya tidak boleh datang terlambat. Coba kita gunakan kalimatnya datang ke sekolah atau masuk ke jam pelajarannya tepat waktu. Ini bagus sekali. Nah, jadi itu sudah saya akan berikan yang saya praktekkan nanti dengan anak-anak dan supaya nanti bisa diikuti oleh Bapak Ibu. Ketika kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita itu buat dengan bersama anak-anak, selanjutnya kita akan menerapkan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan 5 posisi kontrol itu sebenarnya sudah sering kita lakukan. Namun ada satu sepertinya yang mungkin jarang atau terlupakan oleh kita. 5 posisi kontrol itu apa saja? Yang pertama, posisi kontrol sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman. Kemudian terakhir sebagai model. Sebenarnya yang dianjurkan itu adalah posisi yang terakhir, di mana guru itu memposisikan dirinya sebagai manajer. Namun ini kita lihat dulu situasi dan kondisi di lapangan, ya Bapak Ibu. Untuk opsi posisi guru sebagai penghukum ataupun mata itu opsi terakhir sebenarnya. Ketika kita sudah menerapkan segitiga restitusi itu, barulah nanti kita akan menentukan posisi mana yang paling tepat untuk menangani siswa yang ada di sekolah kita. Khususnya ini yang ada masalah yang muncul ya Bapak Ibu ya. Untuk posisi manajer ini kita akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di mana yang pertama adalah kestabilan identitas. Hampir rasanya semua dan guru sudah melaksanakan itu. Ketika kita mahasiswa kita itu ada masalah, contohnya datang terlambat saja Bapak Ibu, itu jarang lah ya langsung diberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Pasti kita panggil dulu, kita tanyakan alasannya mengapa. Kemudian validasi hal yang salah, kita tanyakan anak-anak ini sebenarnya sadar nggak bahwa yang mereka lakukan itu keliru. Baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah itu tadi fungsinya keyakinan kelas, kesempatan kelasnya kita buat dulu. Ketika mereka melanggar, mereka akan tahu oh ini loh konsekuensinya ketika saya datang seperti kita lakukan. Jadi bukan kita yang berikan mereka hukuman, tidak. Mereka menyadari ini yang saya perbuat, ini konsekuensinya. Jadi seperti itu. Dengan yang terakhir Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru sering-seringlah melakukan refleksi dulu. Jangan memposisikan diri kita itu sebagai yang maha benar. Kita lihat dulu. Ya, kita pun sering melakukan kekeliruan. Kadang ketika kita memberikan hukuman ya misalnya seperti itu, kita merasa bahwa kita ini yang tepat, padahal tidak seperti itu. Jadi sebagai seorang guru sering-seringlah melakukan refleksi dan evaluasi. Khususnya pada saat kita melakukan proses pembelajaran, bagaimana sih pembelajaran kita supaya menyenangkan, supaya anak-anak itu merasa betah di dalam kelas, tidak sering keluar masuk, bahkan ada yang bolos di jam kita. Dan juga di lingkungan, khususnya di sekolah kita, anak-anak mungkin yang bajunya kurang rapi, biasanya setiap hari pasti ada, kemudian ada yang datang terlambat. Kita coba rangkul anak-anak kita itu
ini, kita tanyakan penyebabnya apa, kita cari solusi sama-sama, dan kita mencoba menerapkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, yaitu sebagai posisi manajer. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin ditanggapi, saya cukupkan dulu. Selamat pagi. Ini coba kita sosialisasikan terhadap teman-teman atau semua dewan guru. Nah, supaya apa? Supaya perubahan ada perubahan kalau sikap kita mengajar dan sikap kita mengajar. Mungkin selama ini sebetulnya seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman yang lain, kan semua posisi kontrol ini sudah kita laksanakan, hanya tidak terukur atau tidak terorganisir. Nah, langkah kedepannya lebih baik ya, misalnya selama ini kita memang selalu memposisikan diri kita terhadap kontrol yang pertama, yakni sebagai pemukul. Jadi kalau sebagai pemukul biasanya kita sebagai pemukul ini dulu pada posisi yang benar. Dan sebenarnya kita tidak pernah memikirkan apa penyebab mereka, misalnya laba atau misalnya nilainya rendah dan sebagainya itu. Nah, jadi alangkah baiknya nanti kalau kelima posisi kontrol ini kita sosialisasikan betul-betul, nah, sehingga bisa diterapkan oleh semua guru. Dalam hal ini baik penghukum, kemudian pemantau, merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai manajer. Nah, dari kelima ini kalau saya merasa ini patut untuk kita terapkan mulai saat ini. Dan mulai saat ini kemudian nanti akan kita refleksikan beberapa bulan kemudian, apakah setelah kita terapkan ini nanti bisa memberikan dampak yang positif atau dampak yang negatif atau feedback yang baik untuk kita dan untuk anak-anak. Nah, itu kita evaluasi kembali yang mana. Nah, kemudian dalam hal penerapan 5 kontrol ini sebetulnya tidak diterapkan secara bersamaan, jadi situasional dan tidak bisa diterapkan pada siswa yang satu dengan siswa yang lainnya atau pada kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Nah, kenapa? Tentunya antara kelas yang satu dan kelas yang lainnya mungkin berbeda karakternya, berbeda sikapnya, berbeda perilakunya, dan berbeda pola motivasinya. Nah, demikian pula penerapan untuk siswanya, siswa yang satu dengan siswa yang lainnya belum tentu juga sama. Oleh karena itu penerapan kelima kontrol ini mungkin tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas tanggapannya dan masukannya, khususnya untuk diri saya pribadi. Apabila kalian melanggar ada konsekuensi, hukuman, ada konsekuensi. Ya, kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya. Ya, ya. Dan masuk dulu apa kesepakatannya kira-kira. Dan kalian terlambat. Datang jangan terlambat. Datang jangan terlambat ya. Nanti kalimatnya akan kita ubah menjadi kalimat positif. Kita tidak menggunakan kata jangan dan tidak.
Bilang dulu nih gimana ya. Kalau merokok atau pildan. Pildan. Ya, tidak boleh merokok. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ada yang kelas sesuai dengan jadwal. Oke, laksanakan.